Om Swastiastu, Om Wayogunam Sunam Sidam. Selamat pagi, jadi perkenalkan nama saya Rekia, saya dari kelas ilmu komunikasi 3C. Jadi di sini saya membuat video yang berkaitan dengan Wahyu Purana. Di sini saya mengambil cerita tentang Waraha Kalpa. Jadi tugas ini adalah bagian dari tugas ujian akhir semester saya. Nah, jadi di sini saya mendapat tugas tentang Wahyu Purana. Di sini saya mengambil kisah tentang Waraha Kalpa. Nah, dijelaskan bahwa pada zaman dahulu di cerita Waraha Kalpa terjadi sebuah penghancuran di bumi yang besar-besaran atau di alam semesta, yang dimana bumi itu tenggelam di dasar lautan yang luas. Nah, dijelaskan juga Wisnu itu tertidur di malam Brahma, yang dimana Brahma itu sedang mengembangkan proses penciptaannya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang Narayana, yang dimana Nara itu adalah air dan Yana itu adalah tempat peristirahatan. Jadi di situ Wisnu dinamakan dengan Narayana. Setelah itu akhirnya pun Wisnu mengetahui bahwa bumi itu telah tenggelam di dasar lautan yang luas. Akhirnya pun Wisnu terbangun dari malam Brahma. Akhirnya pun Wisnu ingin menyelamatkan bumi dari dasar lautan. Nah, setelah mengetahui bahwa lautan itu yang luas, akhirnya pun Wisnu itu mengambil wujud atau berkarnasi menjadi babi hutan yang besarnya melebihi dari pegunungan dan memiliki taring yang tajam dan besar dan memiliki tatapan yang tajam. Nah, setelah itu akhirnya pun Wisnu langsung turun menuju ke dasar lautan tersebut untuk menyelamatkan bumi atau alam semesta tersebut. Nah, setelah Wisnu mengetahui atau Waraha ini mengetahui keberadaan dari bumi tersebut yang tenggelam di dasar lautan, akhirnya pun Wisnu mengembalikan di mana tempat bumi tersebut semula. Nah, selain itu juga di cerita Waraha Kalpa ini dijelaskan bahwa Wisnu itu mengembalikan benda-benda atau yang telah berada di bumi sebelumnya. Namun diceritakan pada akhir Kalpa pada zaman sebelumnya, sebuah pegunungan yang telah hancur dibakar oleh api pralaya. Nah, setelah Wisnu menyelamatkan bumi tersebut, akhirnya pun dia menciptakan sebuah pegunungan, karena pegunungan di akhir zaman Kalpa sebelumnya itu telah dibakar oleh api pralaya. Nah, karena Wisnu ini menyelamatkan bumi saat dia berubah menjadi babi hutan, akhirnya pun Wisnu tersebut diberikan nama dengan Waraha Kalpa. Selain itu di cerita Waraha Kalpa ini juga dijelaskan bahwa atau diceritakan tentang bagaimana proses penciptaan dari Dewa Brahma ini di bumi atau alam semesta. Nah, jadi setelah hancurnya bumi, Brahma pun kembali menciptakan sebuah pegunungan, perairan, samudra atau pepohonan atau yang lainnya. Bahkan Dewa Brahma pun menciptakan sebuah waktu seperti pagi, siang, malam, dan sore. Nah, selain itu Dewa Brahma pun menciptakan sebuah api maupun air. Nah, atau menciptakan sebuah hal yang lainnya di bumi. Nah, selain itu juga dengan kekuatan batin Dewa Brahma pun menciptakan sebuah anak yang diberi nama dengan Sanadana, Sanaka, dan Sanatana. Namun di Kalpa yang lainnya juga dijelaskan bahwa anak keempat dari Dewa Brahma yang diberikan nama dengan Sanat Kumara. Jadi itulah cerita singkat dari cerita Waraha Kalpa yang dimulai dari siklus penciptaan dan sebuah penghancuran bumi yang tenggelam di dasar lautan. Namun setelah itu terjadi lagi sebuah penciptaan atau penciptaan dari Dewa Brahma maupun Dewa Wisnu. Selain saya menceritakan tentang sinopsis dari cerita Waraha Kalpa ini, saya pun menceritakan beberapa insiden yang terjadi di cerita Waraha Kalpa ini. Nah, yang pertama itu ada insiden yang seperti saya jelaskan di awal, terjadi sebuah penghancuran di bumi atau alam semesta ini yang menyebabkan bumi tenggelam di dasar lautan. Namun siapakah yang menenggelamkan bumi tersebut? Nah, jadi diceritakan yang menenggelamkan bumi tersebut adalah raksasa Hiranyaksa. Nah, setelah itu Hiranyaksa pun berperang atau bertarung melawan Dewa Wisnu atau yang bereinkarnasi menjadi sebuah babi hutan. Akhirnya yang memenangkan perang tersebut adalah Waraha tersebut atau Dewa Wisnu. Akhirnya Dewa Wisnu pun berhasil menyelamatkan bumi dari dasar lautan. Nah, yang selanjutnya ada sebuah insiden yang dimana pegunungan habis dibakar oleh api pralaya.
yang pada akhirnya Dewa Wisnu pun bersama Dewa Brahma menciptakan sebuah pegunungan yang baru. Nah, insiden yang selanjutnya itu hanya sebuah siklus penciptaan, karena di cerita Warahakalpa ini tidak ada tempat atau insiden yang seperti ada di cerita lain yang secara mendadak atau sebuah fakta kayak itu. Jadi di cerita Warahakalpa ini hanya sebuah insiden yang disebut dengan siklus penciptaan. Nah, jadi di sini saya pun membacakan amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerita Warahakalpa ini. Jadi yang dapat diambil atau amanat dan dapat diambil dari cerita Warahakalpa ini adalah sebuah keadilan dan ketertiban, karena di jangka waktu yang panjang sebuah keadilan dan ketertiban itu harus ditegakkan, atau dharma ini harus ditegakkan. Serta di cerita Warahakalpa ini terdapat pesan atau amanat yang dapat diambil, yaitu bagaimana kita di zaman sekarang harus memelihara bumi atau alam semesta ini dengan tidak mengkotori hal-hal yang buruk kepada alam semesta ini. Karena dari cerita tersebut kita sangat mengetahui bagaimana Dewa Wisnu dan Dewa Brahma menciptakan sebuah siklus atau hal-hal karena hancurnya atau tenggelamnya bumi yang disebabkan oleh raksasa Hirayasa. Jadi kita sebagai manusia di zaman sekarang harus memelihara bumi agar tetap lestari. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan dari cerita Warahakalpa, mulai dari sinopsis yang singkat karena cerita ini dimulai dari siklus penciptaan saja, dan apa saja insiden yang terjadi di cerita Warahakalpa tersebut, serta amanat atau pesan yang dapat diambil dari cerita Warahakalpa ini. Nah, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.